Ilmuwan yang bertanggung jawab itu disebut di dalam Quran al-ulama. Ulama itu ilmunya sama amalnya sama. Nah, samanya ini yang susah, Bu. Kita ilmunya ada, amalnya belum tentu. Ngerti sehari sholat 5 kali, tapi banyak yang 5 hari sekali. Yang ketawa ini mesti pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian dan seluruh pemirsa TV One yang saya muliakan. Di Indonesia ini ada 2 model pendidikan. Sejak awalnya satu pendidikan yang bercorak Islam, dan yang kedua pendidikan yang bercorak kebangsaan dan kemanusiaan. Yang bercorak keislaman ini dimulai dari pesantren-pesantren, kemudian membentuk kelas-kelas, jadilah madrasah. Madrasah dimodernisir, ada agama, ada umum, sampai sekarang yang kita rasakan. Sementara pendidikan yang bersifat kebangsaan dirintis oleh Taman Siswa, didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro untuk membentuk manusia-manusia yang membela bangsanya dan kemanusiaan. Bedanya apa? Kalau Islam itu termasuk di dalamnya kemanusiaan dan kebangsaan. Kalau kebangsaan belum tentu di dalamnya ada masalah Islam. Ini bedanya di sini. Nah, 2 model pendidikan inilah yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh ulama, sekaligus pejuang, sekaligus pembela bangsanya, tokoh-tokoh nasional. Ini dari 2 model ini. Tapi aneh, sekarang ini kok melahirkan tawuran di mana-mana. Geger, berkelahi, sekolahnya sudah mahal, dan alhamdulillah kalau sudah lulus nganggur secara berjamaah. Tapi karena berjamaah jadi tidak sedih-sedih banget, karena sedihnya berjamaah. Udah bayarnya mahal, ya apa enggak, Bu? Udah bayarnya mahal, anak juga enggak nurut sama orang tua, suka bantah, tawuran antar sekolah. Loh, mana tokoh yang dihasilkan? Mana pemimpin yang dihasilkan? Ini semua disebabkan karena kita meninggalkan tuntunan Allah di dalam urutan pendidikan sesuai dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Landasan pertama pendidikan itu adalah iman dan takwa. Ini pertama kali landasannya sebelum dia berangkat, atau setelah berangkat ilmu dia terus membayang-bayangi. Iman dan takwa ini kalau di Quran namanya khasyatullah. Khasyah, takut dan taat kepada Allah.
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya itu berarti yang lain enggak. Hanya hamba Allah yang mempunyai dasar hati dan kelakuan iman dan takwa, dia bisa menjadi ilmuwan yang bertanggung jawab. Nah, ilmuwan yang bertanggung jawab itu disebut di dalam Quran al-ulama. Man humul ulama al-amilu bi ilmi wal waqifu ala sya'ni basirun bi ahli zamani. Ulama itu ilmunya sama amalnya sama. Nah, samanya ini yang susah, Bu. Kita ilmunya ada, amalnya belum tentu. Ngerti sehari sholat 5 kali, tapi banyak yang 5 hari sekali. Yang ketawa ini mesti pengalaman. Berarti kan tidak sama. Nah, yang membuat sama itu bukan kelas, bukan kitab, tapi khasyatullah itu tadi. Karena orang punya rasa takut dan taat, lalu kehadiran apapun dia akan bertanggung jawab terhadap apa saja yang diberikan Allah kepadanya. Tidak hanya ilmu, ya ilmu, dia tanggung jawab kepada ilmunya. Ya kalau diberi rezeki, tanggung jawab kepada rezekinya, baik kepada umat maupun kepada Allah. Kalau diberi pangkat, kalau diberi kesempatan, kalau diberi apa saja, dia bertanggung jawab karena ada khasyatullah. Apakah ada orang berilmu tidak bertanggung jawab? Banyak sekarang. Sarjana hukum jadi orang hukuman. Ada apa enggak? Ahli ekonomi tukang merusak ekonomi. Ada. Ahli kehutanan yang menghabiskan hutan. Sekalipun dia bukan orang hutan. Malah orang hutannya yang melestarikan hutan. Ahli politik yang mengacaukan keadaan negara. Ada apa tidak? Ada. Ahli budaya yang merusak budaya itu sendiri. Tabarrujul jahiliyatil ula. Banyak. Kenapa? Karena al-ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilmi syai'un akhar. Ilmu adalah sesuatu, tapi pertanggungjawabannya ini bukan ikut bunyinya ilmu, tapi ikut khasyatullah. Pada saat hati ini kosong, maka yang mengambil alih ilmu itu bukan hidayah Allah, tetapi hati yang kosong itu. Artinya dia punya ilmu banyak, tapi kurang bermanfaat. Dia doktor, tapi ya dokter-dokternya sendiri. Kalau hebat di kelas, kalau pulang dimarahi istrinya itu bodoh mendadak. Nah, nanti kita akan beri contoh ilmu yang berbahaya bukan karena ilmunya, tapi karena rusaknya khasyatullah itu tadi. Ilmu ini tidak peduli ilmu itu umum atau agama. Kalaupun dia ilmunya cuma ilmu teknik bisa membuat jembatan, tapi jembatan yang tidak ambrolan seperti sekarang. Para jamaah dan pemirsa TV One yang saya muliakan, merawat, menjaga, mengembangkan rasa takut dan takwa itu berat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda, al-iman yazdad wa yanqus. Iman itu naik turun. Kadang-kadang naik, ya kalau waktu pengajian begini naik semua pakai jilbab. Nanti kalau keluar masjid pakai jin semua. Ada apa enggak yang begitu? Hadir apa enggak yang itu? Alhamdulillah. Nah, jadi naik turun sesuai dengan gerakan di dalam hati yang naik turun dan pengaruh lingkungan. Ini haram dia tahu loh, tapi untungnya banyak. Nah, di sini ada pertempuran di sini. Oleh karenanya maka kita disarankan untuk berada pada lingkungan yang baik supaya kebaikan kita
tidak terkotori dalam lingkungan yang jelek. Para jamaah sekalian yang saya muliakan. Nah, kalau ada orang takwa kemudian dia melanggar, ya itu karena naik turun itu tadi. Dan itu sudah disiapkan obatnya oleh Islam, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada orang tidak kena itu. Oleh karenanya ini ada ajaran, ini ada tantangan, Allah memerintahkan begitu, kemungkinan sukses, kemungkinan jatuh. Kalau sukses disediakan namanya syukur, kalau jatuh disediakan namanya istighfar. Demikianlah kerahmatan Allah. Nah, para jamaah sekalian yang saya muliakan, tadi saya katakan ilmu ini tidak peduli ilmu itu umum atau agama. Selama dia berada pada khasyatullah tadi, dia akan menjadi ilmu yang berkah fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kalaupun dia punya ilmu agama, dia akan jadi ulama. Kalaupun dia ilmunya cuma ilmu teknik, bisa membuat jembatan, tapi jembatan yang tidak ambrolan seperti sekarang. Kenapa? Karena dia tidak mengurangi campuran daripada jembatan itu. Lah, tidak mengurangi, ini kan tidak termasuk kuliah, Pak. Yang termasuk kuliah kan ini sekian, semennya sekian, dendengnya sekian. Tapi ilmu pentitilannya apa itu? Ilmu pentitilannya ini dia tidak tumbuh dari kuliah, dia tumbuh dari hatinya. Pada saat ini geser ke tempat yang kosong, maka ilmu menjadi mubazir. Pada saat hati ini bergeser kepada masalah-masalah ammarah bisu, maka dia akan gunakan ilmu itu untuk kejahatan demi memuaskan dirinya sendiri. Oleh karenanya orang yang pinter saja tapi belum benar, itu cendekiawan aja, Bu, belum ulama. Cendek nek awan katanya orang Jawa. Nah, kalau ulama itu ini imbang, apa yang dia tahu dengan apa yang dia lakukan itu sama. Sekarang ini kita sekolah, mendengar, mengerti, tapi belum tentu memiliki apa yang kita dengar dan apa yang kita mengerti itu. Proses memilikinya ini adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajar taklim seperti ini, tapi taklim seperti ini juga belum cukup. Harus ada ibadah langsungnya. Kalau cuma taklim seperti ini, ditanya ibu-ibu pulang, Pak Hasyim tadi bilang apa? Wah, pokoknya lucu gitu Pak Hasyim. Oh, jadi kita ini saudaranya tukul kira-kira ya. Jadi ini untuk kembangan. Sedangkan agama baru menjadi landing, menjadi eksis kalau kita memiliki agama dan nilai itu, bukan hanya mengerti dan mendapat informasi agama. Para bapak, ibu sekalian, para jamaah dan tifuan sekalian yang saya muliakan. Nah, sekarang kita lihat agama dan umum ini bedanya apa? Sebenarnya umum itu berada pada agama. Cuma yang paling banyak agama itu mengatur kehidupan. Tapi kalau umum itu mengatur ilmu, mencari kebutuhannya kehidupan. Kalau kita hidup supaya baik, cari norma agama. Tetapi kalau kita ingin kebutuhan kita cukup, harus mencari ilmu umum. Nah, ilmu umum ini juga diperintahkan oleh agama. Masa kita mau cari ijazah tanpa ilmu? Itu pun kadang-kadang ijazahnya palsu. Pernah mendengar enggak ada ijazah palsu? Pernah. Kalau ada pilkada itu di koran-koran, Pak, ijazah sampean itu palsu. Jawabnya yang punya ijazah, loh, sampean kok berani bilang ini palsu? Wong kata yang jual ini asli. Kata yang
Para jamaah dan pemirsa TV One yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Farji'il basara hal tara min futur. Tsumma rji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasian wa huwa hasib." Kamu itu kalau sudah takwanya jalan, cepet-cepet teliti makhluknya Allah itu. Karena setiap titik dari makhluk semakin didalami akan semakin tumbuh ilmu yang luar biasa. Nah, ilmu karena penelitian inilah ilmu umum yang di dalam Al-Quran disebut ilmu kauniyat, ilmu pengetahuan umum. Kalau ilmu tentang kelakuan, nah itu namanya ilmu syariat. Nah, ilmu tentang hubungan dengan Allah itu namanya ilmu tauhid. Ini semua harus jadi satu. Nah, karena orang tidak mungkin ngerti segala ilmu, maka untuk yang tinggi-tinggi itu harus pada bidang keahliannya masing-masing, tapi keahlian itu dikumpulkan menjadi satu untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu-ibu melihat kelapa, coba yang dilihat apanya? Paling harganya, ya kan? Ya, harganya. Oh, dulu cuma 750 kok 1.000 gitu aja. Tidak pernah berpikir bagaimana tanah bisa tumbuh pohon kelapa, bagaimana pohon kelapa itu tidak bercabang, bagaimana kelapa ada sabutnya, di dalamnya ada tempurungnya, di dalamnya ada dagingnya, di dalamnya ada. Kita tidak pernah berpikir. Padahal kita diperintahkan untuk memikirkan itu. Lihat bumi yang dihamparkan, langit yang dijunjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gunung-gunung yang ditancapkan. Ini semuanya mengandung ilmu. Sayang, ilmu perintah agama di bidang kauniyat ini dilakukan oleh orang lain. Kita tidak melakukannya. Akhirnya yang punya teknologi sana dan kita tidak mempunyai teknologi itu kecuali membeli. Itu kalau punya uang. Kalau tidak uang, kredit. Ada yang sepeda motor kreditannya belum lunas. Nah, para jamaah sekalian yang saya muliakan, pendidikan itu kan untuk mendidik orang, bukan untuk berdagang. Kalau berdagang, barang saja, jangan orang. Silahkan memperdagangkan barang, tapi jangan memperdagangkan orang. Karena orang ini harus diisi, mulai hatinya, imannya, ilmunya, sampai dengan perilakunya. Tidak hanya bagaimana mempunyai ilmu, tapi bagaimana dia bisa menghadapi kehidupan yang sebaik-baiknya. Dan ini pasti perlu biaya, tidak mungkin Pak. Gurunya kan bukan malaikat. Mana ada malaikat jadi guru di sini? Ikhlas harus, tapi keikhlasan manusiawi tidak sama dengan keikhlasan malaikat. Karena malaikat itu tidak memerlukan apa-apa. Lah kita ini apa-apa perlu. Gitu. Yang kedua, gedung juga harus bayar. Ini bangku-bangku juga tidak gratis, pasti ada biayanya. Itu wajar. Tetapi kalau digeser pendidikan yang sebenarnya membangun manusia digeser menjadi perdagangan, nah ini sudah salah. Ini berlebih-lebihan. Akhirnya pikirannya itu berapa tarikannya, begini, dan belum tentu juga keluarannya bagus. Saya di Depok punya pesantren. Alhamdulillah seluruh santrinya ini hafal Quran 30 juz. Bukan juz 30 juz. Jadi santri saya yang di situ itu semuanya hafal Quran kecuali kiainya. Kiainya belum hafal. Anak-anak yang hafal Quran itu, subhanallah, tidak tahu bagaimana. Umumnya anaknya orang yang hidupnya pas-pasan. Saya belum menemui anak konglomerat hafal Quran. Kalau hafal komik, iya. Artinya apa? Artinya hati
kemauan, hidayah, ini memegang paling utama. Bahwa dia sekolah mesti harus membayar, itu pantas, tapi sepantasnya saja. Alhamdulillah yang di pesantren saya itu karena anak-anak ini putranya orang pas-pasan. Jadi gotong royong sama teman-teman bagaimana ini digratiskan. Dan gratis itu pun juga terus melambung pikirannya dan sebagainya, kreativitasnya. Jadi kalau ada putra-putra ibu, putri yang sudah hafal Quran, silahkan dibawa ke sana. Insya Allah kita urusi itu. Nah, artinya apa? Bahwa pendidikan perlu biaya, ya, tapi komersialisasi pendidikan akan membuat pendidikan itu hancur. Kenapa? Dia tidak akan membuat orang menjadi berkarakter. Satu. Yang kedua, dia tidak akan membuat orang jadi ilmuwan, Bu. Karena dia mengejar ijazah, bukan mengejar ilmu. Ijazah ini kan ibarat kolong. Ilmu itu dipannya. Masa kita mau cari kolong tidak pakai dipan? Masa kita mau cari ijazah tanpa ilmu? Itu pun kadang-kadang ijazahnya palsu. Pernah mendengar enggak ada ijazah palsu? Pernah. Kalau ada pilkada itu di koran-koran, Pak, ijazah sampean itu palsu. Jawabnya yang punya ijazah, loh, sampean kok berani bilang ini palsu? Wong kata yang jual ini asli. Kata yang itu kan begini. Ini orang stres ini. Loh, dalam kondisi pendidikan seperti itu akan membangun bangsa, dari mana jalannya? Dari mana jalannya? Tetapi itu tentu tidak semua. Anak-anak kita yang baik-baik, yang jujur-jujur, yang cemerlang, yang kreatif, itu banyak sekali, tapi belum mendapatkan tempat yang sewajarnya pada posisinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.